Halo brother. Halo brother Victor, lo Natalan kan ya pasti ya? Iya, Natalan. Gue mau nanya nih sama lo nih. Lo sempat denger gak sih stigma yang beredar tentang Muslim itu nggak boleh ngucapin Selamat Natal dan Tahun Baru apa segala macem? Sempat terlintas apa jujur di pikiran lo? Yang pertama gue pikir mungkin ini orang fanatik banget ya. Ini jujur Wah, kan? iya bener nggak apa-apa ngomong aja. Ya cuma terlintas kok fanatik banget ya gitu. Tapi ya kalau gue pun juga, gue salah satu orang yang toleran juga ya. Maksudnya ya sudah apa gitu kan. Toh gue Oke. juga berdampingan ya sama orang-orang yang Muslim gitu kan. Mm-mm. Juga setiap hari ya. Jadi menurut gue sih ya sah-sah aja dan nggak apa-apa, itu sudut pandang aja kan. Tapi sempat mikir bahwa itu adalah radikal ekstremis gitu nggak? Oh enggak sih, Nggak enggak. dong ya, kan lo ngeliat gue dong. Maksud gue, kalau emang ternyata ada pemikiran seperti itu, artinya mungkin lo kena provokasi apa segala macam. Nah makanya tapi ternyata enggak ya. Enggak sih. Sebenarnya kalau gua nggak ngucapin selamat Natal ke lo nih, sama tahun baru juga gitu, lo masalah nggak nih? Hahaha. Pertama sih gue pengen tanya dulu ya bro. Heeh. Emang hikmahnya itu memang dari mana ya dasarnya? Kenapa mungkin yang tadi lu bilang kenapa teman-teman dari Muslim nggak boleh ngucapin Selamat Natal? Oke, baru ntar lo jawab ya. Maksudnya dalam artian lo sendiri menyikapinya gimana gitu kan? Ya, Nah, jadi gini bro, gue temenan fair sama lo, gue mau main-main aja. Cuma kalau di agama gue, kalau kita ngurusin peribadatan orang lain, artinya yang ada hubungannya sama sesembahan kalian gitu, atau misalnya apa, dan gue ada support di situ, itu sama aja seperti gue golongan seperti kalian gitu lah. Kebayang nggak? Gitu. Sementara di agama gue itu nggak boleh tuh kayak menyerupai suatu golongan, suatu agama yang nantinya misalnya ada hubungannya sama turut andil dan support terhadap sesembahan mereka. Tapi gue ngormatin, nggak boleh justru di agama gue itu nggak boleh tuh. Gue menghina sesembahan lo, menghina agama lo nggak boleh. iya iya iya. Gitu. Cuman boleh gak sih gue masukin nih ya? Gue pengen ngomong bahwa jangan pernah ngomong cinta kalau lu nggak pernah membuktikan. Wih, apa ini? Nah, jadi di dalam Alkitab itu ada satu ayat yang bilang iman tanpa perbuatan mati. Wih, maksudnya gimana tuh? Nah, maksud gue adalah kenapa gue cerita kayak gitu, korelasinya adalah waktu lu bilang lu menghormati temen lu yang non Mm-mm. muslim pastinya, Mm-mm. tapi lu nggak menyatakannya secara tulus. Lu kan menghormati temen elunya, Mm-mm. bukan agamanya dia. Oke. Jadi lu sebenarnya waktu lu say Merry Christmas or something like that ya, Mm-mm. Oke, asik. waktu lu ngomong Merry Christmas dan mungkin Selamat Paskah atau hari-hari lain gitu ya, Oke. sebenarnya lu bukan menghormati Tuhannya dia, tapi lu lagi menyatakan kasih sayang lu sama temen lu. Ini menarik nih. Ntar gue bahas nih. Oke, lalu. Menurut gue sih gitu, makanya gue bilang jangan pernah bilang cinta kalau lu nggak pernah mengaplikasikannya. Ya contoh lu ngomong cinta sama sama anak lu ya, Mm-mm. pasti lu kan kerja lu semua segala macam buat apa sih? Buat anak lu kan. Oke. Hah? Jadi menurut gue tuh salah satu bentuk nyata waktu lu ngomong lu sayang, lu cinta sih. Gini Tor, gini gue jelasin. Bentuk gua temenan sama lo, gitu kan, cinta karena memang berteman gitu ya. Kalau di kami di Islam, itu nggak ada sangkut pautin sama yang namanya ikutan peribadatannya. Kalau boleh gue balik nih bro, Ah, ah. kalau pas lagi gue ngucapin lu, bro, selamat misalnya apa Maulid Nabi atau apa ya, Hmm. selamat ya bro. Apakah pertanyaannya gue jadi langsung jadi Muslim atau sebaliknya waktu teman-teman gue seperti lu dan yang lain-lain yang Muslim ketika mengucapkan Natal, apakah itu mereka langsung jadi Kristen? Kan enggak. Oke, gini gue lurusin ya. Kalau tadi lu pakai contoh, ini agak agak keluar dikit ya, agak keluar dikit dari topik. Kenapa? Karena tadi gue mendengar kata soalnya dir kalau gue coba ngucapin lo apa sih maulid apa segala macam gitu ya. Gue mau bahas dulu bentar di titik beratkan pada maulidnya. Sejujurnya di Islam itu kan ada terbagi menjadi beberapa golongan dan itu cuma satu yang benar. Oke? Kalau gue mau contohin hal yang ini bukan berarti orang-orang yang nggak sepemahaman sama gue dalam di Islamnya bukan berarti gue juga mengkafirkan dia, bukan. Dia tetap Islam, nggak mudah untuk mengkafirkan. Cuma kita beda visi misi aja, kita beda golongan. Gue nggak maulidan bro. Maulid. Iya, untuk yang di metode pembelajaran gue dalam beragama, di gue tuh nggak ada perayaan Isra Mi'raj, Maulid gitu nggak ada. Harusnya, bukan di gue, tapi Islam yang bener tuh harusnya begitu. Karena Rasulullah, Nabi Muhammad SAW nggak pernah nyontoin Maulidan gitu loh bro. Ah, Gitu aja dulu. Kalau lo mungkin taunya tradisi kan? Nah, by the way bro, nih sorry nih ya, kalau lu tuh apa sih alirannya bro? nggak ada aliran bro.
Nggak ada aliran, bro. NU, Muhammadiyah atau or something? Nggak ada. Itu ormas. Aliran gua itu bukan aliran, tapi gue beragama apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Udah, gitu. Jadi bumbu-bumbu memang banyak banget. Gue nggak tahu di agama lu mungkin pasti bumbu-bumbu banyak kan? Banyak, Nah, banyak. banyak kan? Oke. Nah, di Islam juga kayak gitu. Lu nanya aliran wajar banget. Itu biasa banget kok. Tenang aja. Soalnya di hadis beliau yang dia sabdakan gitu ya. Kalau sekarang kan berarti kan hadis gitu kan. Beliau nggak pernah bersabda tuh mengenai maulidlah kamu gitu, nggak ada. Iya, oke. Gitu. Itu bumbu-bumbu doang. Jadi nggak ada aliran-aliran gitu. Kalau yang tadi disebutin tadi kayak misalnya apa tadi lu sebutin Muhammadiyah, NU apa segala macam. Itu bukan aliran sih bro, itu ormas. Oh, itu ormas. Ormas. Kebayang ya? Jadi gua kalau ditanya beragamanya merujuk pada siapa? Kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena yang tahu agamanya kan para sahabat, betul nggak sih? Para sahabatnya beliau pada saat itu. Gitu. Kayak gua nggak tahu deh, lu tahu nggak sih kayak Abu Bakar Siddiq? Tahu nggak sih? Itu sahabat kan? Iya bener. Nah gitu, gue merujuk pada pemahaman para sahabat-sahabatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, tahu ya? Iya, Umar. Nah, terus siapa lagi yang lo tahu? Gua nggak hafal ya, cuman kayak tahu deh. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tahu kan? Itu berapa? Sahabat 5 ya? Totalnya yang dijamin masuk surganya itu 10 orang bro. Oh, 10, oke. Gitu. Cuma yang lo hafal pasti kan ada 4, 5 gitu kan? Ya, 4-5an gitu sih. Ya Ya. kan? Oke. Terkait sama tadi, kenapa gue nggak ngucapin? Jawabannya adalah, gue turut agree bahwa yang namanya Tuhan itu dilahirkan. Sementara Tuhan gue, Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak dilahirkan dan tidak melahirkan. Iya. Kebayang ya? Maksud gue ya. Coba lo jelasin deh. Lu dengan Merry Christmas-nya lu, yang lu punya nih, itu maknanya apa ya, Tor? Gue mau tahu deh, coba. Ya, Natal itu kan ya seperti yang kita bilang itu kan ya kelahiran Tuhan kan. Ya kan? Nah, itu udah titik di situ. Sebenarnya kalau dari kata-kata Natal sendiri, Natal itu dipakai bahasanya dunia memang serapannya dari sana. Makanya pro natalitas ada misalnya pro mortalitas. Ya natalitas itu sebenarnya kata-katanya sebenarnya diambil dari Natal gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut bahasa global pun juga Natal ya kelahiran lah gitu ya. Nah ya kan, terserah lah mau apapun namanya, mau Christmas, mau Natal apa segala macam misalnya ya, mau bahasa Nepal kayak mau bahasa apa gitu, mau bahasa Ciganjur kayak mau bahasa apa itu istilahnya. Gadok ya, bahasa Gadok puncak ya. Terserah namanya apa, yang penting maknanya satu tujuan, betul, atas kelahirannya Tuhan Yesus. Kalau gue ikut ngucapin, artinya gue ikutan selamat. Mau pakai namanya Natal, mau Christmas, apapun itu. Yang penting itu adalah gue turut support dalam ucapan dari hari raya yang kalian anggap itu adalah sebagai kelahiran Tuhan Yesus. Artinya berarti gue mengiyakan, gue mengagree. Di sini kita nggak, benar-benar di sini kita tuh lakum dinukum waliyadin ya, agama masing-masing ya. Al-Kafirun berapa? 4 ya? Al-Kafirun 4 ya? Al-Kafirun ayat 6. Al-Kafirun ayat 6 ya, oke. Iya, lakum dinukum waliyadin, ayat terakhir tuh di Al-Kafirun, ya kan? Itu firman Allah tuh. Oke, nah jadi ketika gue iyakan, Tor, contoh ya, misalnya Merry Christmas atau Selamat Natal ya, contoh. Itu sama aja gue kayak, gue mendukung nih, Tor, selamat ya atas kelahiran Tuhan Yesus, kan begitu? Nah, artinya gue juga agree bahwa yang namanya Tuhan itu bisa beranak, bisa dilahirkan. Oh, gitu. Gitu. Tapi bukan berarti gue jadinya nggak support tuh dalam arti gue ngina agama. Lu, bukan. Karena di kita itu keras tuh ancaman itu. Malah sampai-sampai ada cerita nih, kalau boleh cerita dikit ya, zaman perang dulu nih. Nabi Muhammad tahu ya, perang, ya kan, jihad. Sampai beliau tuh kasih ultimatum. Gereja nggak boleh dirusak, nggak boleh dihancurin. Sampai begitu bro. Makanya gue nggak ngerti lagi aliran sesat yang sampai ngebom gereja. Nah itu nggak jelas. Yang mengatasnamakan Islam. Sementara Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mengabarkan bahwa kita nggak boleh ngancurin dan ngerusak tempat ibadah orang lain gitu ya. Nah, itulah Islam yang sesat, yang ngebom gereja, gitu bro. Okay. Jadi maksudnya dengan ini bukan berarti gue nggak ngucapin terus kita musuhan, terus gue sombong, terus gue ape, bukan. Karena di agama gue memang Allah tuh nggak dilahirkan dan nggak melahirkan bro, tunggal, udah satu, dan dia nggak bergantung kepada siapapun. Kita doang yang bergantung sama dia, udah gitu doang. Iya. Gitu aja sih kalau di gua, makanya gua nggak boleh ngucapin bro. Kalau Happy New Year gimana, Der? Nah, ini nih. Jadi memang kalau Happy New Year, gue juga nggak ngucapin juga ke lo atau ke teman gue yang Muslim sekalipun bro. Coba deh sekarang gue tanya sama lo deh, emang yang tahun baru itu lo sendiri mengartikannya apa? Itu kan kalender Masehi ya. Nah, sementara kalender gue adalah
Hijriah. Nah, lo bayangin ya, di tahun Hijriah aja, di tahun baru Islam aja, kita nggak ngucapin karena Rasulullah nggak pernah contohin. Apalagi di tahun baru yang bukan dari kalender Islam. Ya, 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 ya. Gitu bro. Jadi makanya gue bingung. Masehi itu kan yang gue tahu malah justru itu dari kata Masih ya. Dari agama lo bukan? Mesiah, Mesiah. Nah, ya kan? Mesiah kan? Nah, Mesiah itu siapa? Ya Mesias, Tuhan. Nah, lagi-lagi ke urusan ke agama lo kan? Mm-mm. Nah, kita nggak masuk lagi tuh. Makanya kan agama masing-masing. Lu, gua. Gue juga nggak boleh maksain lu untuk buru-buru masuk Islam sekarang juga, Tor. Nggak boleh, Tor. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Kalau besok gue tuntun kalau mau besok. Oh iya, siap. Tapi gue agak penasaran sih, Der. Apa Lu nih? jadi nggak tahun baruan gitu, nggak ngerayain tahun baruan, nggak bakar-bakar ayam apa gitu ya? Lah kata siapa? Gue tetap bakar-bakaran kok di akhir tahun. Lah, bakar apaan? Bakar kalori. Buat. Siap, siap.